Di periode kedua pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono muncul Sekretariat Gabungan Parpol Pendukung Pemerintah. Setgap ini bahkan berkekuatan lebih dari 70% suara di parlemen. Akankah kemudian fenomena ini terulang? Dan apa kemudian pengaruhnya bagi DPR untuk menjalankan fungsi check and balances? Tadi kita bilang kan migrasi bukan ya, perpindahan, migrasi udah gede banget itu. Iya, apakah kemudian saya mau Mas Burhan mengalami konstelasinya di Dewan kalau begitu? Ya, begini, kalau kita lihat dan kita bandingkan Jokowi dengan presiden-presiden sebelumnya, Jokowi itu satu-satunya dan pertama kali presiden pasca reformasi yang pakai pendekatan non kartel. Non kartel dalam pengertian dia menumpuk dukungan koalisi tanpa harus sampai pada volume yang terlalu besar. Cuma 37%, dan itulah sumber instabilitas politik dibandingkan dengan SBY periode 1-2, Mega maupun Gus Dur sebelum pecah kongsi dengan Senayan. Poin saya, ketika Jokowi ingin mengulangi, misalnya ada intensi untuk menumpuk dukungan koalisi lebih dari 60-70%, itu juga tidak sehat buat demokrasi. Yang sehat adalah minimal winning coalition, koalisi di atas 50, tetapi solid gitu ya, solid sehingga bisa menjadi semacam ini, ada pertukaran yang sehat dengan parlemen. Itu kan idealnya, tapi kalau kita lihat Arief mungkin ini ya Jokowi lah taruhlah gitu kan, keributannya dengan PDI Perjuangan juga tidak sekali dua terjadi gitu loh. Tadi kan disebutkan ada sekarang sudah 50% lebih soalnya. Ada sekretariat gabungan di eranya. Ditambah apa? 46 minus Demokrat kan netral. Oke, di eranya Pak SBY kan ada sekretariat gabungan. Tapi kita lihat itu juga tidak efektif ketika pemerintah membuat kenaikan harga BBM, yang berada di dalam sekretariat gabungan juga berteriak-teriak di luaran. Artinya juga tidak mengurangi gaduh gitu kalau boleh meminjam istilahnya Pak Jokowi. Nah, dengan demikian saya sependapat dengan Burhan, memang gak usah terlalu kemaruk juga ini kalau pakai bahasa yang lebih sederhana untuk mengumpulkan kekuatan demikian besar, karena nanti kritiknya nggak bakalan bisa efektif gitu. Jadi memang dibutuhkan partai-partai yang memang puasa tadi. Gak apa-apa gitu, yang penting dia ngasih terus masukan kepada pemerintah secara sehat dari luar. Posisi loyal. Tapi saya mau bilang ini, kalau soal puasa ini, memang mau puasa sampai 2009. Biasa puasa. Senin Kamis ya. Jadi terminologinya keluar dari itu. Kalau misal di luar cuma karena puasa atau nggak puasa, kasihan rakyatnya ya. Justru kami ingin menegaskan di dalam ataupun di luar, kita puasa fungsinya terus. adalah bagaimana betul-betul mengefektifkan amanah kekuasaan ini untuk rakyat. Sehingga kami di PKS tegas kok. Kalau misal Pak Jokowi nawarin, ayo kasih, tegas, kita tolak. Di depan Pak Jokowi, di depan media, di depan istana kita mengatakan kita tetap di luar pemerintahan, kita tetap di KMP, dan PKS akan jadi oposisi loyal. Gitu, ya, saya kira orang ragu sebenarnya kan Golkar waktu itu kan, karena nyaris tidak pernah jadi di luar pemerintahan. Iya, saya kira jangan pakai istilah puasa tidak puasa lah. Itu nanti kita di sana ada makanan, di sini nggak ada makanan, di sana kenyang, sini lapar kan gitu. Itu jadi, tapi saya kira begini, ya saya setuju tadi ya bahwa situasi ini harus tetap dipertahankan ya. Bahwa kalaupun Pak Jokowi juga memerlukan adanya koalisi yang lebih besar, tidak seperti yang waktu zaman Pak SBY yang begitu besar juga, karena itu juga nggak menjamin produk-produk keputusannya juga menjadi lebih baik kan begitu loh. Nah, oleh karena itu sejauh ini kan kalau kita katakan ini eksperimen ya, yang tidak pernah ada mungkin di negara lain nggak ada ya, soal posisi KMP dan KIH dan segala macam dalam sistem presidensial ini, yang kata Burhan tadi sudah sejauh ini sudah cukup lama nih umurnya, ya segitu kita pertahankan saja ya kan. Nah, kalau kami di Golkar ini saya kira sejauh ini, saya lah pribadi ya, karena kan Golkar nggak ada yang bisa ngomong lagi atas nama institusi sekarang. Posisi sekarang ini saya kira cukup baik ya. Golkar tetap di KMP, ya, komunikasi politik tetap dibangun, ada yang di luar, ada yang di dalam, dan itu membuat supaya stabilitas politik kita menjadi baik. Saya nambah satu. Leadership, almost everything rise and fall on leadership. Jadi zaman Pak SBY, zaman mau banyak, mau sedikit, kalau leadershipnya nggak kuat. Makanya ketika kami ditanya, Burhan, gimana reshuffle? Yang salah menterinya, apa yang mimpin menterinya gitu. Karena reshuffle yang itu salah yang menterinya atau yang mimpin menteri. Yang mimpin menteri. Oke. Jadi babnya itu. Buat Pak Mardhani yang salah siapa? Kedua-duanya ada catatannya. Nah, presiden bagaimanapun
adalah pemimpin tertinggi, kepala pemerintahan, kepala negara. Sehingga dengan segala kuasa eksekutif yang ada, mestinya bisa untuk merapihkan. Contohnya sampai sekarang pertarungan atau cerita berantem antar menteri kan tidak enak. Bukan cuma secara politik jelek, tapi buat publik juga. Loh, kemana presiden? Gaduh gitu di dalam sendiri. Gitu. Kenapa? Vulgar betul. Jadi dari sisi itu jelas merupakan iklan yang buruk buat pemerintahan Jokowi. Karena seolah-olah dia tidak mampu mengkoordinasi gitu ya kementerian. Karena memang ini saya sebut sebagai kutukan presiden minoritas. Jadi tadi saya sebut dia mengalami triple minority position. Sudah minoritasnya 3 biji. Betul. Jadi 3 biji bertumbuk-tumbuk. Ini menjadi kutukan bagi seorang Jokowi karena bagaimanapun dalam posisi dia mengalami triple minority position, akibatnya majikan di kabinet menjadi banyak, bukan hanya Jokowi. Jadi tuan politiknya itu banyak. Ada Megawati, ada Surya Paloh, ada Caimin, ada Wiranto. Jadi setiap saat harus tetap alert gitu untuk membagikan. Persis. Nah, lain misalnya kalau Anda bandingkan dengan SBY. SBY juga mengalami hal yang serupa, tetapi tidak separah Jokowi. Karena tadi dia memegang Partai Demokrat yang secara politik menang di tahun 2009. Closing statement-nya tapi mungkin pendek-pendek saja Pak Mardhani. Kalau biasanya media dan pengamat itu tajam kepada pemerintah. Kalau sekarang keren nih. Kita udahlah di oposan, tidak dapat pengamat, tidak dapat media, nggak kenapa. Kita mau buktikan ke rakyat bahwa siapa yang bekerja, partai yang tulus, yang mau mereformasi diri, kemudian berperan secara optimal kepada publik untuk mengawal negara ini, pasti akan mendapat kredit poin. Nah, karena itu buat kami, kita tetap di luar pemerintahan, tapi kita komunikasi dengan Pak Jokowi, kita komunikasi dengan Pak Ica, kita komunikasi dengan media, kita semuanya. Karena yang lebih penting hasilnya di pemilu nanti, begitu ya? Ya, mudah-mudahan lain. Mas Doni. Iya, saya kira semua partai ini punya kepentingan untuk mengedepankan kepentingan rakyat dan negara, gitu ya. Apakah dia di luar atau di dalam. Nah, Golkar dalam hal ini kemarin sudah mengambil posisi bahwa kita berada di luar, dan itu tidak mengurangi peran-peran kita sebagai partai politik untuk mensukseskan jalannya pemerintahan dan juga untuk bagaimana memajukan bangsa dan negara. Walaupun yang terjadi kemudian hari masih nanti gitu ya. Tunggu Munas ya. Ya, kita berharap Munas itu juga menyelesaikan masalah dan tidak merubah apapun dalam posisi itu. Munasnya sukses, insya Allah. Amin. Saya mau bilang begini, apa yang dilakukan pemerintah memperbanyak dukungan untuk mengatasi triple minority yang dikatakan Burhan tadi, saya kira itu sah-sah saja. Asalkan jangan greedy. Jangan semuanya dirangkul, dan demikian cost-nya menjadi sangat besar. Cost itu bisa berarti bagi-bagi kekuasaan, corruption, dan seterusnya. Dan jadi itu dari sisi presiden. Dari sisi partai-partai di KMP, saya menghargai sekali statementnya Pak Mardhani barusan yang mengatakan bahwa kami akan stick di luar pemerintahan. Betapapun perih-perihnya. Tidak. Perjuangan itu dalam luar betapapun duanya bagus nanti. Begini, menjadi bagian dari pemerintahan dan sekaligus menjadi bagian sebagai oposisi itu sama-sama bajik dalam politik. Jadi tentu ada ongkos yang harus dibayar terkait dengan akses terhadap sumber daya yang mungkin lebih besar di eksekutif ketimbang di legislatif. Tetapi peran oposisi maupun peran sebagai koalisi itu sama-sama mendapatkan nilai secara demokratis. Jadi yang ideal, parlemen jangan terlalu kuat, eksekutif juga jangan terlalu lemah. Atau sebaliknya, eksekutif jangan terlalu kuat sambil memakan ongkos kritisisme dari parlemen. Jadi ada counter yang checks and balances. Itulah inti dari tawasau bil haq. Ini betul anak pesantren. Sekali lagi terima kasih sudah hadir di Headlines, dan itulah The Headlines kali ini. Terima kasih Anda telah bersama kami, sampai jumpa.